Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodes, Ha-Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, kita akan belajar bersama untuk memulai hari kita pagi ini tentang pengalaman terberat ketika kita menjalani hubungan, baik sama teman, pacar, suami, istri, kakak, adik, dan dengan siapa saja adalah ketika masuk dalam kesalahpahaman atau pahamnya yang salah. Salah paham memang manusiawi, tapi jangan salah paham terus-terusan. Dari sini kita perlu belajar dan belajar terus-menerus. Belajar yang tidak kenal waktu, belajar tidak mengenal usia. Untuk memahami kehidupan dari sisi rohani dan cara pikir atau kebijaksanaan, di Small Life Class menyediakan kepada kita wadah untuk itu. Belajar bersama, saling berdiskusi, bahkan saling mengoreksi. Di sini, peserta kelasnya, pengajarnya, semuanya disebut dengan Sobat Sema, tanpa ada perbedaan. Dengan Dem, Deeper Every Morning bersama Ibu Kiki dan Pastor Winter, kita semua memulai dengan pembelajaran dari firman Tuhan dan doa pagi bersama. Jadi judul Dem kita pagi ini adalah siapa tahu kita pun salah memahami Tuhan. Tentang sebuah kesalahpahaman, saya sering mikir sejak dulu. Apa kira-kira bahasa Inggris yang paling cocok untuk itu? Misunderstanding atau misperception atau yang lain. Tapi kalau cuma dua istilah itu saja, misunderstanding itu a failure to understand something correctly. Misperception itu a wrong or incorrect understanding or interpretation. Buat saya arti kesalahpahaman itu bisa terjadi karena keduanya. Akibat persepsi atau interpretasi tentang sesuatu yang dilihat dari cara pandang yang berbeda atau tafsirnya berbeda. Dan celakanya banyak orang beranggapan bahwa interpretasi, persepsi, pengertian, dan tafsir mereka itu yang paling benar. Mereka bersikukuh bahkan menganggap yang berbeda atau yang lain dengan dirinya itu salah. Dan itu terjadi sejak dulu. Pengajaran ini yang paling benar. Naskah ini yang paling benar. Terjemahan ini yang paling benar. Anda tahu? Terjemahan adalah tafsir terpendek. Jadi buat saya nggak ada terjemahan yang baik dalam bahasa Indo ataupun bahasa Inggris yang mutlak benar. Sebab bagaimanapun naskah terjemahan itu pun tafsir. Bahkan dalam pelayanan Yohanes Pembaptis, pelayanan Tuhan Yesus juga disalahpahami. Kadang saya mikir, kenapa sih terjadi kesalahpahaman? Apa karena kebodohan kita, kesombongan, close-mindedness, kepicikan, atau kesengajaan karena ada tujuan atau misi tertentu yang terganggu dan ingin dicapai. Atau memang itu sesuatu yang lumrah. Manusiawi kok salah paham. Dan ini memang manusia yang memang nggak pernah sama satu dengan yang lainnya. Nggak ada yang seragam. Bahwa setiap orang bisa saja punya cara pandang keyakinan yang berbeda. Bahkan sering nggak bisa dipaksa untuk jadi sama. Walaupun mereka ketika tahu yang mereka yakini itu salah pun, mereka masih kekeh ini pokoknya yang benar. Dan tetap nggak bisa diseragamkan. Tuhan Yesus berkata dalam Markus 4 ayat 22 demikian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia
dan yang tidak akan tersingkap. Jadi sebenarnya Tuhan itu nggak pernah bermain peta umpet, nggak begitu. Tuhan pada saatnya dia akan membukakan apa saja yang kelihatannya seperti tersingkap. Ayat 23, Tuhan Yesus berkata, Kol asher ashnaim lo lishmoa yishma. Barang siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar. Mendengar di sini seperti kelas kita Shema. Shema adalah tindakan refleksif dari mendengar, kemudian dia merespon. Jadi kalau kita ingin benar-benar mendengar, memahami sesuatu, supaya nggak salah paham, jadi perlu tahap-tahap. Yang pertama, honesty atau kejujuran. Yang kedua, open-minded, pikiran yang terbuka. Yang ketiga, willingness, acceptance, kerelaan menerima. Yang keempat, humility, kerendahan hati. Sesulit-sulitnya sebuah keadaan yang tak dimengerti, sesulit-sulitnya Alkitab yang sepertinya susah dimengerti, semuanya akan dibukakan kepada kita dengan 4 tahap tadi. Honesty, open-minded, willingness, acceptance, dan humility untuk menerima pengajaran. Kita akan pelajari satu contoh Alkitab tentang kesalahpahaman memahami Tuhan. Bisa loh, kita nggak paham Tuhan itu bagaimana. Ada contoh yang terkenal dan pasti Anda semua tahu tentang contoh ini. Yaitu dalam peristiwa yang dikenal dengan Minggu Palem, dirayakan oleh hampir semua Kristen mainstream. Minggu Palma itu merupakan minggu yang diperingati sebagai pembukaan sebelum memasuki Pekan Suci Perayaan Paskah. Peringatan ini untuk mengenang maksudnya Tuhan Yesus ke Yerusalem sebelum akhirnya dia disalibkan. Minggu Palma menjadi istimewa karena masuknya Yesus di kota Yerusalem itu terjadi sebelum ia mati dan bangkit dari kematian. Itulah sebabnya Minggu Palma disebut sebagai pembuka Pekan Suci yang berfokus pada pekan terakhir Yesus Kristus berada di Yerusalem. Perayaan ini dirujuk dalam 4 Injil, semuanya menulis tentang itu. Dalam Markus 11 ayat 9-10 menuliskan demikian. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang. Kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Tapi dalam hitungan hari, kelompok orang-orang Yahudi dituliskan demikian. Langsung bicara suatu yang paradoks. Dalam Markus 15 ayat 14. Namun mereka berteriak keras, salibkan dia. Keempat Injil juga menulis tentang ini. Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan cara yang unik. Ia menunggangi keledai. Keledai yang muda, yang belum pernah mengangkat beban. Para murid-murid Yesus mungkin berpikir demikian. Kok aneh sih? Kok Tuhan Yesus milih naik keledai? Ya, tapi daripada enggak sama sekali ya bolehlah. Para murid Yesus memberikan keledai yang diminta oleh Tuhan Yesus. Kemudian mereka menghamparkan jubah-jubah mereka yang akan dilalui oleh Yesus. Perbuatan ini merupakan simbol dari penyerahan diri kepada Sang Raja. Para murid Yesus menyambut gembira bahwa akhirnya nih Tuhan kita nunjukin ke orang banyak bahwa Dia adalah Raja Mesias. Dan orang-orang di sekitar Yesus di situ, termasuk murid-murid Yesus sendiri, berpikir bahwa inilah Raja Mesias, Raja politis yang segera membebaskan kita dari penjajahan Romawi.
Peristiwa ini dalam Alkitab Perjanjian Lama itu ditulis oleh Nabi Zakaria yang berkata demikian. Bersorak-soralah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Zakaria 9 ayat 9. Dengan menggunakan keledai beban yang mudah, Tuhan Yesus di sini menyatakan dirinya di depan khalayak ramai, kedatangannya semata-mata untuk menciptakan damai sejahtera sebagai syar shalom di kerajaan shalom. Seperti yang ditulis dalam Yesaya 9 ayat 5. Dia adalah Raja Damai, syar shalom. Raja yang bukan datang dengan kendaraan perang yang siap bertempur, tetapi datang dengan damai sejahtera. Para murid bergembira dengan peristiwa itu. Tapi kalau saja mereka ingat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelumnya, mereka seharusnya tidak gembira. Lukas 18 ayat 31 sampai 33 menulis demikian. Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan segala sesuatu yang ditulis para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina, diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Tuhan Yesus sudah bicara tentang ini sebelumnya. Tapi para murid dengan euforia itu lupa. Nah, Lukas 18:31 sampai 33 ini berlawanan dengan keadaan Tuhan Yesus yang dimuliakan di Yerusalem ini. Setelah orang Israel itu mengeluh-elukan Yesus sebagai raja dan berteriak, Hosana! Nah, Hosana ini menarik. Dan Matius 21 ayat 9 menuliskan demikian. Hoshana leben David, Baruch haba beshem Adonai. Hoshana bam romim. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kata Hosana tadi dalam bahasa Ibrani terdiri dari dua kata. Yang pertama itu berbentuk hif'il imperatif. Hosya itu artinya suruhan kepada Tuhan. Jadi kita memerintahkan Tuhan untuk Hosya, selamatkanlah. Tapi kita kan nggak layak untuk memerintah Tuhan, selamatkanlah kami. Nggak layak kita untuk menyuruh Tuhan seperti itu. Makanya kemudian dikasih na. Na itu interjection dalam bahasa Ibrani. Hosya, suruhan kepada Tuhan, selamatkanlah, kemudian na. Karena kita tidak layak memerintah Tuhan, maka kita kemudian ada ungkapan yang sangat sopan dalam bahasa Ibrani itu na, hosya na, yang artinya aku memohon kepadamu. Selamatkanlah, aku memohon kepadamu. Tapi setelah pujian seperti itu, setelah menganggap bahwa Yesus adalah juru selamat dengan kemuliaan yang diberikan kepadanya, Hosana. Tapi hitungan hari mereka berteriak, salibkan dia. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa? Karena mereka salah memahami Tuhan. Yesus memang Mesias, tapi dia bukan raja politis. Sedangkan orang-orang Yahudi, termasuk murid-murid Yesus sendiri, berharap Yesus akan melakukan mukjizat atau kuasa yang heboh untuk mengusir penindasan Imperium Romawi secara politis. Khalayak ramai itu telah mengenal Yesus dengan mukjizat-mukjizatnya. 5 roti, 2 ikan, cukup untuk memberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki. Kalau 5.000 orang laki-laki bawa istri dan anak, Anda bisa bayangkan. Kalikan 3 deh, 15.000.
orang sakit disembuhkan, orang cacat menjadi normal. Nah, sampai di situ Tuhan Yesus memenuhi harapan mereka sebagai sang pembuat mukjizat. Jadi untuk mengusir penjajahan Romawi kayaknya mudah saja deh. Dengan CV semacam itu, tentu mudah bagi Yesus untuk memimpin masa dengan kuasanya sebagai seorang raja dan melindungi rakyat secara politis. Mereka salah memahami Yesus. Tapi ketika mereka menganggap Yesus kok nggak gerak-gerak sih? Kok nggak cepat-cepat mengerahkan sebuah pasukan? Murid-murid juga salah memahami. Mereka mungkin mengenal Yesus sebatas sebagai rabi atau nabi, sehingga mereka pun kaget ketika kubur Yesus itu kosong. Padahal berita tentang kematiannya itu sudah dikasih tahu dalam Lukas 18 ayat 31 dan 33 tadi. Mereka yang sehari-hari hidup bersama Tuhan Yesus itu saja bisa salah paham. Apalagi hubungan antara suami istri, orang tua dan anak, teman ke teman, pasti syarat akan salah paham. Yudas Iskariot, jahat apa enggak sih? Nah, sebenarnya dia juga salah paham saja. Yudas itu sebenarnya ingin mancing Yesus saja untuk menjadi Mesias atau raja secara politis. Yudas Iskariot menerima 30 keping perak bukan karena mata duitan saja ya. Tapi ia memiliki rencana yang lebih dari itu. Barangkali kalau sudah di-trigger, ditangkap seperti itu, maka Yesus akan menunjukkan kuasanya. Langsung dilawan itu Emporium Romawi. Jadi di sini Yudas Iskariot pun menaruh harapan yang besar pada Yesus. Dan kita juga menemukan perubahan hati Yudas Iskariot yang menyebabkan dia menjadi seorang pengkhianat. Kenapa sih? Karena kecewa. Rasa kecewa ini karena mereka tidak mengenalnya secara benar dan karena mereka salah memahami Yesus. Jadi hati-hati dengan rasa kecewa. Rasa kecewa membuat mereka berubah drastis dari Hosana menjadi salibkan dia. Kekecewaan hati orang-orang Yahudi ini tercermin dalam sikap Yudas Iskariot itu yang menjadi pengkhianat. Anda pernah merasa kecewa? Hati-hati. Nunggu jawaban doa nggak dijawab-jawab, capek nunggu, kecewa, pergi ke dukun deh. Tanya ini itu. Jika Anda masuk pada tahap ini, berdiam dirilah. Berdoa memohon petunjuk Tuhan terus-menerus. Kekecewaan kita yang mungkin ada itu mungkin hanya salah paham saja. Mungkin permintaan kita dalam doa-doa kita itu bukan kebutuhan, tapi keinginan semata. Ya. Jadi hati-hati dengan kecewa. Kita pun berpikir Allah itu pasti bermukjizat. Allah itu penyembuh, Allah pemberi sukses, Allah pemberi berkat, Allah menolong. Dan konsep-konsep ini kita terapkan bahwa di dalam dia seharusnya nggak ada sakit penyakit. Kalau aku berusaha seharusnya nggak bangkrut. Seharusnya orang kalau bayar aku itu tepat waktu. Pasti ada kesuksesan. Karena menganggap Tuhan pasti begini dan begitu. Kita hanya mencari Tuhan biasanya hanya karena berkat. Dalam hal ini Tuhan Yesus menegur. Yohanes 6 ayat 26 menulis demikian. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu makan roti dan kamu kenyang. Coba kita lihat kita sendiri. Kenapa kita datang ke gereja? Karena musiknya enak. Di gereja yang ono.
keren banget. Suasananya enak, AC-nya adem. Di gereja yang ono, pengkhotbahnya keren-keren. Setiap hari ganti, yang top-top didatangkan di situ. Dan kita pun bahkan sering memancing berkatnya dengan persembahan-persembahan yang kita berikan. Dengan maksud supaya persembahan itu kembali berlipat-lipat kali ganda. Allah kita jadikan sumber berkat dan sumber mukjizat. Tapi ketika begitu kita mengalami kesusahan dalam pekerjaan, dalam usaha, kita langsung bisa apa? Kecewa. Kita telah melihat contoh akibat pengenalan konsep ini. Setelah Hosana, timbul kutukan. Salibkan dia. Ketika mereka menganggap Yesus tidak melakukan apa-apa. Pengenalan akan Tuhan itu biasanya sekedar pemberi berkat, mukjizat. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jadi pemahaman kepada Tuhan membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Selidiki hati kita masing-masing. Apakah kita mengenal Tuhan dalam frame Allah itu pemberi berkat saja? Apakah kita ke gereja hanya sekedar untuk meraih roti untuk kenyang? Atau hanya untuk entertainment mata saja? WL-nya keren, musiknya bagus, lightingnya keren. Apakah demikian? Bagaimana kalau kita mendapati Tuhan itu yang berbeda dengan konsep kita? Harusnya Tuhan menjadikan aku lulus. Kok enggak? Harusnya Tuhan membuat tokoku laris. Kok enggak sih? Harusnya Tuhan memberikan aku kesembuhan. Kok enggak? Harusnya Tuhan tidak membiarkan aku hidup miskin. Kok enggak? Ada satu contoh dari Alkitab tentang jemaat yang mengalami kemiskinan. Tapi oleh Tuhan Yesus kemiskinannya itu enggak diambil. Tuhan cuma bicara bertahanlah. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan ini dikatakan kepada jemaat di Smyrna. Dalam Wahyu 2 ayat 9, Tuhan Yesus berkata demikian. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut diri mereka Yahudi. Tapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka jemaat iblis. Janganlah takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu dalam penjara, supaya kamu dicobai. Kamu akan memperoleh kesusahan dalam 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi ketika miskin, jemaat Smyrna ini bukannya dikasih berkat. Ketika kumpul sama jemaah iblis, bukan dikatakan Yesus pergi, cabut kakimu dari kota itu, bukan. Tapi malah Tuhan Yesus mengatakan kamu harus menjadi saksi. Walaupun engkau menderita, hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kadang-kadang ketika ada satu kesengsaraan, Tuhan nggak ambil loh, walaupun dia tahu. Dan pada ayat 11 Tuhan Yesus berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang. Nah berarti ada yang nggak menang. Jadi di sini disuruh berjuang. Tuhan Yesus berkata, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi apa yang terjadi pada jemaat Smyrna ini bertolak belakang dengan kehidupan gereja-gereja di kota besar di Indonesia yang hari ini tuh mewah. Sound systemnya bagus, pastornya keren-keren, in-style banget, sampai ada Instagramnya buat bikin anekdot buat mereka gitu kan. Jadi di sini kita melihat contoh bahwa jemaat Smyrna tidak dipulihkan dari kesengsaraannya di dunia ini. Mereka hanya dijanjikan mahkota kehidupan
setelah kematian tubuh nanti. Kok lama banget sih? Tuhan kok beda, kok nggak memberikan pemulihan? Kok nggak ngasih jalan keluar? Kok cuman minta kita bertahan saja? Kadang-kadang Tuhan membiarkan kita dalam kesulitan dan membiarkan kita menghadapinya. Karena Tuhan ingin menjadikan kita warrior baginya, sebagai tentara-tentaranya. Kita semua adalah murid-murid Tuhan dalam sekolah kehidupan. Nah, sekolah kehidupan ini bedanya dengan sekolah formal, nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Biar sekolahnya pakai Zoom, Zoom itu tetap ruangan. Di sekolah kehidupan tidak dibatasi sekat, ruang, waktu, Zoom, enggak ya. Setiap hari kita belajar dan pelajaran kita diberikan oleh Allah sebagai Sang Maha Guru kita. Pelajarannya beragam sesuai kualitas diri kita masing-masing. Setiap pelajaran yang diberikan selalu mengandung pesan yang tersembunyi yang hendak disampaikan oleh guru besar kita. Sayangnya, enggak setiap murid ini memahami maksud dari guru kita. Nah, ketika Musa bertanya nama Tuhan, Tuhan namamu itu siapa sih? Kalau mereka tanya, aku jawabnya apa? Dalam Keluaran 3 ayat 14, Tuhan berkata, Eye, Asher, Eye. Aku ya aku. Ngapain kamu tanya-tanya? Nah, jadi artinya itu kayak begitu ya. Eye, Asher, Eye. Aku ya aku. Kamu nggak usah tanya tentang aku. Tapi sebenarnya Eye, Asher, Eye. Itulah nama yang diucapkan pertama kali kepada Musa. Kata Eye membentuk kata Yod He Vav He yang berasal dari kata Haya. Yang arti dasarnya itu ada. Berarti ketika Tuhan mengatakan Eye, Asher, Eye. Akulah sang ada. Aku selalu ada. Ada di sini bukan ada dalam keadaan adjektif, tapi ada dalam rangkaian satu kata kerja yang eksis. Kata kerja yang belum selesai. Kata kerja yang masih ada. Menurut para ahli, ungkapan Eye ini mengatakan aku hadir, aku berbuat, aku akan hadir dan akan selalu berbuat. Aku ada. Jadi kehadiran Allah bagi Israel itu bukan seperti kehadiran barang mati, bukan. Tetapi suatu kehadiran yang di dalam perbuatannya umatnya akan mengenal dia. Di dalam kehadiran Allah kita mengenalnya. Jadi ketika mengenal Tuhan, kita nggak boleh punya konsep Tuhan mesti begini atau Tuhan mesti begitu. Jadi jangan salah paham. Rancangannya bukan rancangan kita. Jalannya bukan jalan kita. Bukan kita yang tentukan seperti yang ditulis dalam Yesaya 55 ayat 8-9. Jadi kita nggak punya hak untuk menentukan Tuhan mesti begini dan Tuhan mesti begitu. Siapakah Tuhan yang kita kenal? Rasul Paulus memberikan contoh tentang pengenalan akan Tuhan yang tidak dinilai dari berkat secara materi dan mukjizat. Anda nanti bisa membaca kitab Filipi yang disebut dengan The Book of Joy. Paulus menulis kitab Filipi ini bukan dalam keadaan yang lagi enak, nyaman tinggal di atas kasur. Tapi Rasul Paulus menulis kitab The Book of Joy ini justru di penjara. Penjaranya bukan penjara yang mewah, bukan, tapi penjara di bawah tanah yang sangat dingin. Nggak enak sekali, tapi di situ Rasul Paulus menuliskan The Book of Joy. Maka kita perlu duduk diam, memeriksa diri kita. Apakah kita hanya mengenalnya secara terbatas pada berkat dan mukjizatnya saja? Siapa tahu kita salah memahaminya. Maka jangan sampai karena kurang kenalnya kita kepadanya, membuat kita mengkhianatinya. Perhatikan,
ayat kepada jemaat Laodikia yang ditulis dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan mendapatkannya. Aku akan makan. Kata makan di sini dalam bahasa Yunani itu dipneo, artinya makan malam. Jadi aku akan makan malam bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kalau kita membaca Wahyu 3 ayat 20 ini, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat sopan. Ia nggak pernah memaksa. Dia ngetok dulu. Ketika dia ngetok, kita mendengar, dia nunggu dibukakan. Ketika kita membukakan, dia barulah masuk. Artinya di sini, Tuhan itu senantiasa menyediakan waktu buat kita untuk bersekutu dengan jamuan makan malam yang akrab. Kalau makan pagi kita bisa cepat-cepat mau kerja. Makan siang juga begitu. Makan malam, kita juga kalau dinner gitu kita sambil bicara-bicara. Ungkapan semacam inilah yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Yuk kita makan malam yuk. Kita ngomong-ngomong yuk. Dengan pengenalan yang indah semacam ini, kita akan mengenal dia supaya kita nggak salah paham. Jangan jadi Hosana berubah menjadi salibkan dia. Dengan pengenalan yang benar, bersama dengan jamuan makan malam yang indah, suasana ini membuat kita semakin mengenal dia dalam pengenalan yang lebih erat di dalam doa dan pengenalan melalui firman-firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarkan kami setiap hari untuk semakin dalam pengenalan akan Engkau. Beshem ha'af, ve'ben, ve'ruach hakodesh, ha'elohim echad. Amin.